Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalengka. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tutorial Google Docs. Apa sih Google Docs itu? Kemudian, fitur-fitur atau menu apa saja yang terdapat pada Google Docs? Dan apa saja kelebihan Google Docs jika dibandingkan dengan perangkat lunak pengolah kata yang lainnya? Nah, maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum Ibu jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada Google Docs, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu Google Docs. Google Docs ini merupakan sebuah aplikasi pengolah kata atau word processor yang berbasis pada Google. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah dokumen, kemudian kita dapat mengeditnya, serta kita bisa berbagi dokumen dan berkolaborasi dokumen dengan orang lain secara online, dan kita dapat mengaksesnya dari komputer manapun dengan koneksi internet. Nah, kemudian kelebihan dari Google Docs yaitu yang pertama, kita mudah berkolaborasi dalam mengerjakan dokumen yang sama. Jadi, kita bisa mengerjakan sebuah dokumen secara bersama-sama di dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua yaitu kita bisa melacak perubahan pada dokumen. Pada Google Docs terdapat fitur history yang memungkinkan kita untuk melihat setiap perubahan yang ada pada dokumen tersebut. Jadi, kita bisa melihat siapa saja yang melakukan perubahan pada dokumen tersebut. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu kita tidak perlu khawatir lupa menyimpan dokumen. Pada Google Docs, dokumen yang kita buat itu akan otomatis tersimpan dengan sendirinya, yang nantinya akan tersimpan di Google Drive. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita lupa menyimpan dokumen tersebut. Kelebihan yang keempat yaitu akses membuat dokumen di berbagai perangkat. Kita bisa mengakses dokumen tersebut baik itu melalui smartphone atau gadget atau laptop dan komputer. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu tetap kompatibel dengan Microsoft Word. Jadi kita bisa membuka file Microsoft Word itu pada Google Docs, atau kita bisa mendownload hasil dokumen yang kita buat di Google Docs dalam format Microsoft Word. Jadi tetap kompatibel dengan Microsoft Word tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuka Google Docs? Yang pertama, kita harus sign in terlebih dahulu pada akun Gmail kita. Nah, ketika kita sudah sign in, nanti akan masuk ke halaman Gmail. Nah, di sini kita tinggal pilih atau klik Google Apps atau tanda titik 9 yang berada di kanan atas, gitu ya. Nah, di sini maka akan tampil produk-produk dari Google. Nah, kemudian kita tinggal pilih saja atau klik saja Google Docs tersebut. Berikut ini akan Ibu contohkan cara membuat sebuah dokumen dalam Google Docs. Pertama-tama kita login terlebih dahulu ke akun Gmail yang kita punya. Di sini kebetulan Ibu sudah sudah login ke akun Gmail Ibu yang menggunakan akun belajar.id. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik Google Apps, kita pilih Google Docs. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Google Docs. Di sini, kalau kita ingin membuat sebuah dokumen baru, kita tinggal klik blank dokumen di sini, atau kita bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan pada Google Docs ini. Nah, Ibu contohkan langsung saja kita membuat dokumen baru dengan mengklik blank dokumen.
Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuat sebuah dokumen baru. Nah, di sini terdapat menu-menu atau fitur-fitur yang ada pada Google Docs. Hampir sebagian besar menu-menu atau fitur ini sama dengan yang ada pada perangkat lunak pengolah kata yang lain. Nah, di sini icon-icon ini digunakan ketika kita melakukan editing sebuah dokumen atau formatting teks gitu ya. Nah, kemudian di atas ini ada menu file, menu edit, view, insert, format, tool, add-ons, dan help. Nah, di menu file itu terdapat fitur untuk share atau berbagi. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita ingin berbagi dokumen dengan orang lain. Nah, selain berbagi, kita juga bisa berkolaborasi atau mengedit dokumen tersebut secara bersamaan, ya. Kemudian ada fitur new itu untuk membuat dokumen baru. Kemudian open. Nah, di sini di Google Docs ini kita bisa selain membuka dokumen dalam bentuk Google Docs itu sendiri, kita juga bisa membuka dokumen dalam format yang lainnya. Misalkan dalam format Microsoft Word atau dalam format PDF. Nah, Ibu akan contohkan terlebih dahulu membuka sebuah dokumen dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, untuk membuka dokumen tersebut, nanti kita akan diarahkan apakah dokumen yang akan kita buka itu tersimpan di Google Drive atau di perangkat atau komputer yang kita gunakan. Nah, di sini Ibu akan coba buka dokumen tersebut yang berada pada perangkat yang Ibu gunakan. Di sini kita klik upload, kemudian kita select filenya. Pilih filenya. Nah, di sini Ibu akan coba membuka yang PDF ya. Yang ini contohnya kita open. Kemudian, nah, sebelum masuk ke Google Docs tersebut, maka file yang Ibu buka akan membuka terlebih dahulu dalam format PDF-nya. Nah, kemudian ketika sudah terbuka, kita tinggal pilih atau klik open with. Nah, di sini kita pilih yang Google Docs. Oke, kita tunggu dulu. Nah, maka di sini file dalam bentuk PDF pun dapat kita buka pada Google Docs itu ya. Nah, kemudian ke menu selanjutnya, yaitu masih di menu file ini ada make a copy. Jadi di sini kita bisa membuat salinan dari dokumen tersebut atau dari file tersebut tanpa kita harus keluar dari Google Docs ini gitu ya. Jadi kita bisa langsung membuat sebuah salinan dari Google Docs ini. Kemudian di sini ada email. Jadi kita bisa langsung mengirimkan dokumen yang kita gunakan ke dalam email. Nah, di sini kita tinggal tuliskan alamat email yang kita tuju, kemudian tuliskan subjeknya serta pesannya, dan nanti dokumen ini akan kita lampirkan dalam bentuk apa gitu. Apakah PDF, price tag, open dokumen, atau lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu baru kita klik send. Nah, selanjutnya ada fitur download. Nah, di sini dokumen yang sudah kita buat dapat kita simpan hasilnya dalam bentuk Microsoft Word, open dokumen, kemudian restek format, PDF, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menyimpan hasil dokumen yang kita buat tidak hanya dalam bentuk Google Docs itu sendiri. Nah, selanjutnya ini fitur yang sangat menarik, yaitu make a file offline. Di sini kita bisa mengakses dokumen yang kita buat itu dalam keadaan offline atau tidak terkoneksi dengan jaringan. Nah, kita tinggal klik saja
make file offline. Nah, maka di sini dokumen yang kita buat itu sudah bisa kita akses dalam keadaan tidak terkoneksi dengan internet, gitu ya. Nah, selanjutnya ada version history. Di sini kita bisa melihat perubahan yang ada pada file. Kita bisa melihat siapa saja yang melakukan perubahan pada file dokumen tersebut, gitu ya. Di sini akan tampil nama-namanya yang melakukan perubahan dokumen tersebut, ya. Oke. Demikian yang dapat Ibu paparkan pada kesempatan kali ini, dan semoga kalian memahami apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di penjelasan mengenai fitur-fitur Google Docs di bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.